Kalau kita pengen dekat sama Allah, perbanyaklah ritual ibadah kepada Allah. Semakin banyak kita sujud kepada Allah, insya Allah semakin dekat kepada kita. Semakin banyak kita sholat, maka insya Allah Allah akan dekat sama kita. Semakin sering kita bangun di waktu malam, sujud kita dalam keheningan malam, maka insya Allah akan semakin dekat pula Allah kepada kita. Kalau Allah sudah dekat sama kita, jangankan yang kita minta, yang tidak kita minta pun pasti dikasih, karena Allah zat yang maha rahman dan maha rahim. Salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, kata Nabi, wa qurbatun ilallahi ta'ala, yaitu dengan melazimkan, membiasakan diri untuk sholat di waktu malam. Qiyamul lail namanya. Ya, insya Allah, masya Allah. Yang pertama, qiyamul lail adalah kebiasaan daripada orang-orang soleh terdahulu. Yang kedua, qiyamul lail, sembahyang di waktu malam, ibadah di waktu malam adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada siapa? Tumpahin tuh semua masalah. Kan kita selalu baca tuh dalam sembahyang 17 kali kita sehari baca, minta sama Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka. Nah, kita selalu minta tuh na'budu wa nasta'in. Minta sama Allah, tumpahin tuh di waktu malam semua masalah, semua problema, apapun, sekecil apapun, sebesar apapun masalah itu, tumpahin tuh. Gak ada tempat kita mau ngadu kecuali sama siapa? Allah. Yang paling enak ngadunya itu adalah di waktu apa? Malam. Orang pada tidur, kita enggak, kita bangun sendiri, kita, masya Allah, nikmat kalau kayak begitu. Insya Allah. Masya Allah. Wa manhatun anil ismi. Kemudian yang ketiga, qiyamul lail itu pun juga dapat manhatun anil ismi, mencegah daripada perbuatan-perbuatan dosa. Insya Allah orang yang selalu bangun di waktu malam, insya Allah orang yang selalu menghidupkan malam-malamnya beribadah kepada Allah, insya Allah dia akan terhindar, tercegah daripada perbuatan dosa. Ya, insya Allah. Wa takfirul lisayyi'at, dan juga yang namanya masya Allah. Oke. Nah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, lazimkanlah oleh kamu dengan qiyamul lail. Bangun kita di waktu malam ibadah. Kenapa? Fa innahu da'u sholihin qablakum, karena yang namanya qiyamul lail, menghidupkan malam beribadah di waktu malam itu adalah da'u sholihin qablakum. Mereka itu menjadi, perbuatan itu menjadi kebiasaan yang orang-orang soleh terdahulu. Insya Allah. Jadi kalau orang yang soleh, ya itu kerjaannya orang para rijalus sholihin, para salafus soleh, nggak pernah kosong malam-malamnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Imam Abu Hanifah, dia nggak pernah merasakan tidurnya itu, nggak pernah ngerasain empuknya kasur. Oke, kalau kita tidurnya
Iya, astagfirullahaladzim. Para salafus saleh itu tadi Imam Nawawi 20 tahun sembahyang subuh, wudunya wudu Isya. 20 tahun sembahyang subuh tapi wudunya wudu Isya. Dari Isya sampai subuh ibadah nama dia. Tidur, tapi tidurnya tidak membatalkan wudu. Ya, ada tidur tidak membatalkan. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Kemudian kata Nabi, qiyamul lail juga merupakan qurbat, proses pendekatan diri kepada Allah yang paling tokcer. Ngerti tokcer nggak? Yang paling ampuh untuk bisa mendekatkan diri. Hubungan kita Allah terasa hadir dalam hidup kita adalah dengan bangun di waktu malam. Dengan waktu dibangun di waktu malam, orang lagi asik tidur, orang lagi terlena di dalam mimpinya, kita bangun ke dalam tidur, sujud kita dalam keheningan, kita tumpah itu semua masalah, kita nangis kepada Allah. Pernah nangis sama Allah? Usahakan kita nangis kepada Allah. Kalau nggak bisa, belajar lagi nangis. Kalau kata Malim Safi Alami, kalau kamu nggak bisa juga nangis itu buat Allah, kamu boleh tangisi. Kenapa dirimu nggak bisa menangis? Begitu kan? Nangis kita di waktu malam, berdoa. Karena orang yang bisa menangis di waktu malam, dia meneteskan air matanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan kasih tempat yang maqam mahmudah, tempat yang begitu mulia. Kita sih pernah juga nangis doa, cuman urusannya urusan dunia. Iya, nangis juga, cuman urusannya dunia. Apa? Ya Allah, sembuhin penyakit saya ya Allah. Begitu nggak? Ya Allah, rezeki saya ya Allah. Itu dunia semua. Tapi kita belum pernah menangis. Ini umur kita udah segini, dosa kita udah banyak, ibadah kita masih sedikit. Ini yang kita mesti tangisin tuh. Satu hari Nabi Adam alaihissalam selesai dia bertobat kepada Allah, Nabi Adam dikasih air minum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu dia minum, kaget ini Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ya Rabb, wahai Allah, ini air apa? Kok enak banget nih air. Saya belum ngerasain di surga ini ada air senikmat ini, lebih nikmat dari Zam-Zam, lebih nikmat dari semua yang ada. Nabi Adam nanya sama Allah, air apa ini? Apa kata Allah? Itu adalah air matamu ketika engkau menangis bertobat kepadaku, kata Allah. Masya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah jadi itu, makanya dianjurkan kita disuruh menangis kepada Allah di waktu malam. Nangis kita di waktu malam. Ya. Kemudian waman hatun anil ismi. Qiyamul lail, bangun di waktu malam, bukan hanya sekedar sebuah kebiasaan orang-orang terdahulu, bukan hanya sekedar mendekatkan diri kepada Allah, wa manhatun anil ismi, tapi dia juga dapat mencegah daripada perbuatan dosa. Insya Allah, semakin banyak dia melakukan ibadah di waktu malam, maka insya Allah dia akan tercegah daripada perbuatan dosa. Wa takfirul lisai'at, bahkan kata Nabi, itu pun qiyamul lail bukan hanya mencegah perbuatan dosa, wa takfirul lisai'at, dia bisa menghapuskan itu yang namanya dosa-dosa kita. Ini mohon maaf nih, dosa kita banyak apa betul? Ada sekilo? Astagfirullahaladzim. Kalau kita timbang umur kita nih, yang 40 tahun, yang 50 tahun, yang 60 tahun, kita timbang, kira-kira tuh umur kita timbang, banyakkan dosanya, banyakkan pahalanya kira-kira. Ya Rabbana, ya Rabbana. Udah dihapusin apa tuh doa? Dosa. Apa yang udah kita lakuin? Ya Allah, ya Rabbana. Ya, apa yang udah kita kerjain untuk menghapus dosa kita? Bangun malam emang rada-rada kurang doyan. Ya, duha kurang, baca Quran kurang, dan lain sebagainya kurang. Cari celah, Pak. Cari celah supaya kita bisa untuk yang namanya menghapuskan dosa kita, insya Allah. Nih salah satunya nih, mohon maaf, ribu maaf nih. Duduk di majelis ilmu, tuh musola kita hadir, kita datang ke pengajian, jalannya saja Allah udah kasih ampunan buat Allah. Jalan, belum ngajinya nih, baru ngapain?
baru jalannya. Kata dalam kitab Tajridus Shoreh, di situ dijelasin orang yang jalan kaki menuju kepada majelis ilmu, keluar dari rumahnya menuju kepada majelis ilmu, Allah udah kirim 2 malaikat buat orang itu. Satu malaikat Allah suruh jagain rumahnya, satu menghantarkan dia pergi dan pulangnya. Ini udah ibadah belum? Udah ngaji belum? Udah ngaji belum? Belum, baru ngapain? Timbang jalan. Kemudian duduk di majelis ilmu. Lah kitaban, wala kalaman, nggak bawa kitab, nggak bawa pulpen, timbang duduk doang. Udah gitu duduknya senderan lagi. Makanya orang yang senderan pahalanya bagi 2 sama tembok. Nah tuh orang yang duduk, kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud dipanggil mana Nabi, ya Abna Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, julusuka fi majlisil ilmi, duduknya kamu di dalam majlis ilmu tanpa bawa kitab, tanpa bawa pulpen, duduk saja kamu di majlis ilmu, afdalu min alfi rakaatin, itu nilainya lebih afdal daripada orang yang sembahyang 1000 rakaat. Insyaallah. Nih dalam kitab, di atas majlis ilmu itu berkumpul 700 malaikat. Mereka berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majlis ilmu diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah. Kita nggak bisa tahajud, kita nggak bisa duha, kita nggak bisa tawaf di Baitullah, kita nggak bisa wukuf di Padang Arafah. Dosa yang begitu banyak, insya Allah Allah akan hapuskan ketika kita duduk di majlis-majlis ilmu, insya Allah. Yang terakhir kata Nabi, wa maqradatul lidai anil jasad. Nih fungsi daripada qiyamul lail, ibadah di waktu malam. Qiyamul lail, mendirikan ibadah di waktu malam. Tadi tuh ada tahajud, ada qiyamul lail. Kalau yang namanya qiyamul lail belum tentu tahajud, tapi yang namanya tahajud sudah pasti qiyamul lail, karena sama-sama dikerjainnya di waktu malam. Tapi kalau yang namanya qiyamul lail sih nggak pakai persyaratan tidur. Tapi kalau yang namanya tahajud, yang penting lu udah isya, udah apa? Tidur. Kemudian kita sembahyang, namanya sholat apa? Tahajud. Udah. Syaratnya 2 ada tuh. Isya, kemudian tidur. Hati tidurnya sebentar. Walaupun tidurnya sebentar, walaupun hanya sejam dia tidur, bangun mendusin sembahyang jadi tahajud, dapat udah tuh yang kayak begitu ya, itu namanya tahajud. Tapi kalau qiyamul lail enggak mesti harus tidur. Nih kita ntar habis ini kita sembahyang sunatut taubat, kita sembahyang sunat hajat, itu namanya qiyamul lail udah. Makanya tadi saya bilang tarawih aja termasuk apa? Qiyamul lail. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Itu qiyamana maksudnya qiyamul lail. Terimalah qiyamul lail kami. Nah, yang terakhir wa maqradatul lidai anil jasad. Ternyata qiyamul lail pun maqradatun, jadi obat. Dapat menyembuhkan, dapat obat lidai anil jasad, daripada penyakitmu yang ada di dalam tubuhmu. Tuh. Jadi terapi yang paling hebat itu adalah tahajud, bangun di waktu malam. Ini obat, bukan ke dokter, enggak. Mesti kita tanemin dalam diri kita itu bahwa yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat. Yang menyembuhkan itu siapa? Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kata Allah dalam Al-Quran, apabila aku sakit, ini kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, fahuwa yashfi, dan dialah yang menyembuhkan. Siapa? Allah. Cuman selama ini kita enggak, tersugesti dalam diri kita. Kalau kata ulama, ini hati-hati, ini bisa menimbulkan kufur nih. Gara-gara kita ngomong salah aja. Ada keyakinan, biasanya kalau kita sakit nih, ya, kita sakit nih, maka yang pertama kita datengin siapa? Hah? Halo? Yang pertama kita datengin siapa? Yang pertama kita cari siapa? Dokter. Tuh kita tuh. Kita datang ke dokter. Padahal ketika kita datang ke dokter, udah ketemu sama dokter, pertanyaan pertama dari dokter apa?
Hah? Pertanyaan dari dokter apa? Sakit apa? Berarti dia tahu apa kagak tuh kira-kira? Tapi tersugesti kita seakan-akan kalau yang namanya dokter itu adalah yang menyembuhkan kita. Terlalu banyak udah ada orang yang sakit itu ternyata dia tidak sembuh dengan dokter. Padahal dari rumah sakit yang paling kecil sampai rumah sakit yang paling besar, yang paling murah sampai yang paling mahal, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Obatnya, penyembuhnya bukan di situ. Nah, kata Nabi Muhammad, rodatun lidda'i anil jasad, bahwa yang namanya qiyamul lail, bangun di waktu malam, itu adalah proses penyembuhan penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau ada penyakit kita yang belum sembuh, coba rubah. Saudara kita bangun. Dulu mohon maaf nih, sebagai penutup aja. Ada orang 2 tahun sakit, kagak baik-baik, dan segala macam. Sehingga akhirnya saat udah kemana aja, maaf ucap ini, sampai rumah udah banyak yang dijual. Tuh kontrakan habis, mau tinggal udah tinggal 1 rumah juga. Udah kemana aja, udah ke Singapura, udah kemana dia berobat, tapi kagak apa. Kagak sembuh-sembuh. Satu malam dia putus asa nih orang. Dia putus asa ketika istrinya nggak ada, dia merangkak turun dari tempat tidur, dia merangkak. Dia nggak bisa jalan, dia turun. Dia ngapain? Ngambil baygon. Dia ngambil baygon, dia pengen apa? Dia pengen bunuh diri. Karena dia udah putus asa. Ketika dia mau bunuh diri, Allah takdirkan memang belum dia mati nih. Bininya masuk. Ketika bininya lihat, Masya Allah, diomelin sama bininya. Diomelin sama bininya. Bisa bang, jangan, enggak, biarin, gua mati nggak apa-apa. Gua malu sama anak-anakku. Gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Gua ini segala macam tuh. Mendingan gua mati aja. Itu harta udah habis semua gara-gara buat gua doang, kata dia. Jangan bang, sabar.